Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya teman-teman, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana pendapat, opini, atau testimoni dari Profesor Renal Kasali. Ini Profesor Renal Kasali ini orang hebat ya, dia itu banyak menulis buku tentang marketing, tentang digitalisasi, tentang hal-hal terkini lah. Dia ini adalah orang yang sangat visioner dan futuristik. Dia tuh banyak menulis, memberi analisa tentang apa yang akan terjadi ke depan gitu. Jadi memang benar-benar orang yang cerdas dan jenius di bidangnya lah, saya bilang gitu. Nah, pada video kali ini dia itu akan memberikan testimoni dan pendapatnya tentang Profesor Mahfud MD. Nah, ini juga bukan orang sembarangan. Bekas mantan legislatif, ketua MK, menteri ya. Jadi bukan kali ini aja loh dia jadi menteri, pernah juga sebelumnya di era Gus Dur ya kalau tidak salah. Nah, kita akan mendengarkan pendapatnya gitu ya, biar teman-teman itu mungkin ada yang belum tahu, tercerahkan bahwa betapa berpotensinya, berintegritasnya sosok Profesor Mahfud MD ini gitu ya teman-teman. Nah, kita dengarkan dulu ya bagaimana pendapat Profesor Renal Kasali. Ketika diumumkan bahwa calon wakil presidennya itu adalah Prof. Mahfud MD, itu seperti ada oase, ya, ada kesegaran yang diberikan di tengah-tengah kegundahan masyarakat, dan terutama kaum intelektual dan masyarakat yang ingin ada pemimpin yang memperhatikan wong cilik, memperhatikan masyarakat, yang memperhatikan penegakan hukum. Saya kenal cukup lama dengan Prof. Mahfud dan pernah kami sama-sama di pansel untuk mencari komisioner pimpinan KPK dan beberapa event lainnya. Saya juga ikut dalam beberapa tim pencari fakta gabungan, misalnya tragedi Kanjuruhan ya, bersama dengan Prof. Mahfud dan lain sebagainya. Cukup banyak, dan saya sering diskusi, dan yang saya kenal Pak Mahfud itu adalah orang yang benar-benar bersama dengan masyarakat, yang berada di tengah masyarakat, dan saya meyakini adalah orang yang bersih, orang yang selama ini kita butuhkan, orang yang bukan cuma bersih tapi punya keberanian. Banyak orang yang bersih seperti mobil yang tidak ada cacatnya tapi hanya disimpan di garasi. Tapi Pak Mahfud ini masuk ke battlefield, masuk ke medan pertempuran. Dia bertempur sebagai anggota parlemen, dia bertempur sebagai ketua MK, dia bertempur ketika menjadi Menko Polhukam. Dan ini adalah sedikit orang di negeri kita yang kita cari, yaitu orang yang bersih dan niatnya adalah menegakkan hukum dan niatnya membantu masyarakat yang tertindas. Jadi ini merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Dan saya kenal beliau ini adalah orang yang memang dapat kita kagumi. Nah, selain orang yang bersih, beliau juga adalah seorang intelektual yang kalau bicara itu tidak ada yang disembunyikan. Saya beberapa kali rekaman dengan beliau, saya tapping, saya tanya, Prof, ada nggak yang kita tidak boleh tayangkan? Dan dia selalu mengatakan, oh nggak ada, terserah, semuanya boleh disampaikan. Jadi tidak ada disembunyikan. Bahkan orang lain yang ketakutan begitu. Dan beliau saya kira adalah orang yang benar-benar punya tanggung jawab, dan apapun yang diucapkan itu selalu ditunggu oleh masyarakat. Ya, saya setuju dengan Profesor Renal Kasali ya. Profesor Mahfud ini seperti oase di tengah padang gurun gitu ya. Ada secerca harapan lah dengan ditunjuknya Profesor Mahfud ini sebagai Cawapres Ganjar Pranowo. Kapan lagi kita punya, kalau menang ya semoga punya calon wakil presiden itu dari guru besar hukum. Kayaknya belum pernah ya seorang guru besar hukum terus punya rekam jejak yang komplit, seperti pernah jadi legislatif, pernah jadi ketua MK, pernah jadi menteri, lalu jadi cawapres. Wah, sebenarnya ini beliau jadi capres pun cocok gitu ya. Saya juga sangat suka dengan istilah Profesor Renal Kasali yang mengatakan banyak orang bersih tapi seperti mobil di garasi yang nggak pernah dipakai. Tapi Profesor Mahfud ini orang bersih yang mau berpolemik. Dia turun ke battlefield, kata Profesor Renal Kasali tadi. Dia bertarung, berpolemik, berkontroversi dengan isu-isu korupsi. Kita tahu dia terlibat dalam berbagai isu gitu ya, berteriak mendorong aparat hukum untuk menangkap si A, si B gitu ya. Bukan menyalahi hukum ya. Bedakan menyusupi kuasa legislatif ya, kan hukum nggak boleh diintervensi dong. Tapi bedakan dengan mendorong. Kalau mendorong ini artinya pemerintah pro terhadap pemberantasan korupsi, bukan mengintervensi hukum. Itu beda banget ya teman-teman. Jadi Pak Mahfud di sini terlibat aktif
tidak mengintervensi ya, tapi terlibat aktif mendorong penyelesaian hukum. Itu yang saya suka dari Profesor Mahfud. Dia nggak mau tenang sendiri, diam sendiri, menikmati hidupnya sendiri, tapi dia di usianya yang sekarang tuh terus berpolemik. Ini yang menandakan bahwa dia adalah orang yang berani gitu ya teman-teman. Ya semoga Profesor Mahfud terpilih ya, karena saya sangat yakin beliau bisa menjadi apa ya, kalau bahasa Ibu Megawati itu pendekar hukum. Karena di negara demokrasi ini setiap masyarakat itu mencari yang namanya keadilan gitu ya teman-teman. Jadi pasti kalau kita punya pendekar hukum di pucuk kepemimpinan kita, itu akan signifikan menyelesaikan banyak masalah gitu ya teman-teman ya. Saya tenang kok, dan kami ini tenang semuanya. Karena kami sangat yakin ada rakyat Indonesia bersama kami untuk menjaga demokrasi di negeri ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, perjalanan demokrasi ini memang kadang-kadang lurus, kadang-kadang berliku seperti aliran air. Tapi percayalah, air yang mengalir itu dia akan mengikuti arah batinnya. Dia tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun. Dan kalau bendungan itu dia paksakan, dia akan tetap mencari jalannya. Muara itulah muara demokrasi yang hari ini kita idam-idamkan. Dan tentu saja inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita jaga bersama. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Ya, buat saya pribadi, kedua pasangan ini adalah duit tunggal yang sangat mentereng. Mentereng gimana gitu rekam jejaknya. Pak Ganjar ini pernah jadi yang namanya legislatif loh. Dia 2 periode juga kalau nggak salah. Dan secara terhormat dia menjadi gubernur, tidak lompat, tapi dia selesaikan dulu masa jabatannya 10 tahun. Jadi benar-benar bagi saya Pak Ganjar ini sosok yang merakit dan yang penting mau kerja. Pak Ganjar ini punya ketekunan bertemu dengan masyarakat. Itu kan Pak Jokowi banget gitu. Sementara ada sosok yang dianggap penerusnya, saya nggak lihat tuh dia belusukan. Sementara Pak Ganjar ini adalah sosok yang punya ketekunan berinteraksi dengan masyarakat kecil. Itu luar biasa. Dan ini seperti pasangan Jokowi Ahok dulu menurut saya. Pak Mahfudnya jago administrasi, jago hukum. Jadi Pak Mahfud bisa melengkapi Pak Ganjar, itu yang dimaksud dengan duit tunggal, saling melengkapi. Jadi Pak Mahfud bisa secara administratif, secara hukum, secara aktif membuat payung-payung besar, mendorong payung besar, misalnya hukum atau apapun, untuk mendorong atau mendukung kebijakan-kebijakan dari capresnya itu Pak Ganjar Pranowo gitu. Jadi makanya saya punya pendapat ya. Saya pikir ya, setiap orang yang tidak menyukai pasangan Ganjar Mahfud, ini pendapat saya pribadi ya, pasti tidak menganggap bahwa korupsi itu hari ini adalah masalah yang krusial. Karena kalau memang menganggap korupsi itu adalah isu yang krusial dan harus diselesaikan, pasti mereka akan jatuh cinta dengan yang namanya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa saya bilang gitu? Sejauh ini yang paling keras teriak pemberantasan korupsi, penegakan hukum itu ya kedua sosok ini. Itu tidak hanya dari perkataan tercermin dalam rekam jejaknya. Pak Ganjar itu saya heran ya, dia 2 kali jadi DPR ya, kalau nggak salah, terus 2 kali gubernur. Kekayaannya itu cuma 14 miliaran, kecil loh itu untuk orang yang pernah gubernur 2 periode itu kecil. Ini menandakan dia bersih, kecil loh segitu tuh harta kekayaannya. Bandingkan dengan calon lain gitu ya, buat saya orang bersih ini Pak Ganjar ini. Jadi menurut saya siapapun yang menganggap hari ini korupsi itu adalah isu krusial yang harus diselesaikan, nepotisme harus dibersihkan, saya pikir teman-teman harus harus tertarik mendalami kedua sosok ini gitu ya.
Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.